Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kami di NP Channel Neutrals Production. Bersama saya Sehati Embun dengan pembahasan Islami kali ini. Tapi sebelum lanjut pada pembahasan, silakan like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa belajar bersama dalam mensiarkan ukhuwah Islamiyah dan mengokohkan agama Muslim tentunya. Pembahasanku kali ini, mari sejenak kita mengingat sosok sang petuah agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang waliullah yang dikenal sebagai Muhyiddin, yaitu nama yang menghidupkan agama secara luas yang diakui oleh para ahli sejarah, baik yang muslim maupun non-muslim, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memperlihatkan keberanian yang besar dalam mengukuhkan kembali ajaran-ajaran agama Islam tradisional, baik dalam masalah hukum Islam fikih dan ilmu teologi kalam. Beliau juga diberi gelar sebagai radhiyallahu an, yang merupakan tanda lain dari status luar biasa yang disandang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di mata para murid dan pengikut setia pada masanya. Beliau juga disebut Al-Ghawthal A'zam, sebagai penolong yang agung atau pertolongan terbesar. Beliau juga sangat marak dan populer dengan gelar Sultanil Aulia, yaitu sultannya raja para wali sejak dulu hingga sekarang, yang masih disebut juga rajanya para wali ataupun Rijalul Ghaib. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai sosok yang kaya tentang penulis kitab, dan Syekh sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan di seluruh dunia Islam bagi orang-orang yang dihormati karena memiliki senioritas yang diakui dalam ilmu, yaitu pengalaman dan kebijaksanaannya. Sedangkan Abdul Qadir merupakan nama beliau yang berarti hamba dari Yang Maha Kuasa. Sedangkan Al-Jailani atau Al-Jilani sebuah julukan yang berakhir dengan I, seringkali menunjukkan tempat lahir si empuhnya julukan. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri dilahirkan di distrik Jilan di Iran, yaitu di sebelah selatan Laut Kaspia pada tahun 470 Hijriah atau 1127 Masehi, dan beliau menghembuskan nafas terakhir pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi di Baghdad. Berikut adalah karya-karya tulis beliau, yaitu Al-Ghunyah li Talibi Thoriq Al-Haq, bekal yang cukup bagi para pencari jalan kebenaran. Dan yang kedua, Al-Fath Ar-Rabbani, pengungkapan suci. Dan ketiga, Malfuzhat, yang berisi tentang ucapan-ucapan. Dan keempat, Futhulul Ghaib, sebuah pengungkapan dalam kegaiban. Dan yang kelima, Jala Al-Khawatir, sebuah kumpulan zikir manakibi jaili Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan yang keenam, Sir Al-Asrar, rahasia dari segala rahasia-rahasia, yaitu sebuah karya yang dibagi dalam 24 bab, di mana hakikat-hakikat dalam iman dan jalan kita dijelaskan oleh Hadrat Abdul Qadir Al-Jailani. Itulah karya-karya yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir, yang mencakup tulisan ringkas tentang keagungan Tuhan dan keesaannya, yang berupa zikir-zikir, doa-doa, dan munajat-munajat. Juga puisi-puisi kesufian sebagai ulama sufi yang terkenal di masanya. Beliau juga memiliki tanda telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas pundaknya, yang terjadi pada malam Isra Mi'raj, yang dikutip di buku Kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir, dan juga tertulis di buku Kitabullah Arifin Manaqibi Jaili dan Tahrimul Khawatir di Mahkobah 11. Beliau juga
menulis kutipan nasihat, yaitu nasihat dari Sang Wali Agung Rijalul Ghaib. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Nasihat ini dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selain mempunyai gelar Sang Rijalul Ghaib, raja dari segalanya raja para walium min illah, karena yang sangat tingginya ilmu beliau hingga setan pun terkagum-kagum atas keluasan ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Sejak dahulu hingga sekarang nama beliau tetap mengharumkan umat manusia di kalangan umat Islam. Namanya yang sering kali kami tawassulkan, yang melalui zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Thariqat Qadiriyah. Bi barakati wal karamati Syekh Abdul Qadir Jailani, bi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi idznillah bi ridwani Allah, innaka mohon kepada Allah, dak aku. Kenapa? Waktu jenazah yang disebutkan suruh Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernahkah Anda ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Pernahkah ibu-ibu ketemu dengan Syekh Abdul Qadir? Mimpi saja, tidak ketemu, tidak. Bagaimana bisa datang Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah, sebut dulu kalau ingin mustajab, liman ajazani uang sing jasa sampean, sapa wonge sing nyebut bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani wali jauh, wali sing ditinggo kanggo penurunan bisa datang, dipinta, disebut, dipanggil datang. Siapa orangnya yang menjazakan kamu? Itu sebut dulu. Jadi kamu langsung dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, harus minta langsung kepada Allah. Tapi tidak ada kelangsungan itu sekarang. Nabi Musa, Nabi Isa langsung dibikin oleh Allah. Nabi Adam langsung dicipta oleh Allah. Siti Maryam langsung dijamin oleh Allah. Lainnya Siti Maryam tidak ada sudah sampai sekarang yang dijamin langsung dari Allah. Semua lewat sababul musabab. Maka dari itu dari Quran disebutkan kullu syai'in sababa fa'atba'a sababa. Tidak ada kelangsungan sekarang. Lah sampai mohon pada Allah, Anda tawassul dulu. Sebut dulu Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah, tidak nyampe, tidak akan hadir Syekh Abdul Qadir Jailani. Kecuali sebut dulu siapa orangnya yang meyakinkan Anda bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali gaib. Wali yang disebut akan datang. Semoga kita memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW dan memperoleh barokah Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para wali-wali Allah, juga para syuhada wassalihin, kiai dan alim ulama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan kami kali ini tentang Sang Petuah Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga memperoleh syafaatnya dan terus mengukuhkan iman kita, juga menyebarkan ukhuwah Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.